Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat belajar kan? Pastinya dong. Oke, kali ini kita akan belajar tentang jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui sekarang bahwa Indonesia terkenal sebagai bangsa dengan populasi muslim terbesar di dunia loh. Nah, itu artinya bahwa Islam diterima dengan baik dan berkembang dengan baik pula di Indonesia. Kalian tahu nggak gimana proses awal masuknya Islam di Indonesia dan bisa berkembang baik juga di Indonesia? Mau tahu? Yuk kita belajar bareng-bareng. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, seperti kepercayaan kepada dewa-dewa, kepada roh-roh nenek moyang, kepada benda-benda atau dinamisme. Selain itu juga, Hindu-Buddha juga berkembang di Indonesia, dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti, candi-candi seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Dalam proses awal Islam masuk ke Indonesia, ada 4 teori. Yang pertama, teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, teori India. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Dengan bukti bahwa batu nisan makam Raja Malik As-Saleh, yang merupakan Raja Kerajaan Samudra Pasai Aceh, bertuliskan angka tahun 686 Hijriah, bertepatan dengan 1297 Masehi, dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu juga, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab dan tidak melalui perantara bangsa lain. Dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Teori ini ditambahi oleh Az-Zumardi Azra bahwa Islam datang di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun baru dianut secara terbatas oleh para pedagang Arab yang berdagang di Indonesia, dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-12, yang disebarkan oleh para sufi pengembara yang berasal dari Arab. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jayaningrat, menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Berdasarkan pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat,
adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, tepatnya di Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada saat itu, Islam telah masuk ke Cina pada abad ke-7 Masehi. Teori ini berdasarkan pada bukti bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, yang sekarang menjadi Vietnam. Berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja-Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Bukti lainnya, masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Daerah-daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat tersebut, Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Masih semangat kan? Pastinya dong. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyebaran Islam di Indonesia. Gimana ya cara penyebaran Islam sehingga dapat berkembang baik di Indonesia hingga saat ini? Dalam penyebaran agama Islam ada 6 cara, yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Untuk jelasnya, yuk. Yang pertama yaitu perdagangan. Seperti kita ketahui bahwa sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Oleh karena itu teman-teman, penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal dari proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada saat itu, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antar masyarakat Indonesia. Sembari dalam aktivitas dagangnya, para pedagang Muslim berdakwah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, penyebaran agama Islam melalui perdagangan ini dinilai sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Pada saat itu, para raja dan bangsawan, khususnya yang di pesisir Pulau Jawa, banyak yang memeluk agama Islam. Dan pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang Muslim. Selanjutnya, yang kedua yaitu perkawinan. Selain melalui media perdagangan, strategi dakwah Islam di Indonesia dilakukan dengan cara perkawinan. Para pedagang Muslim dari Cina, Arab, dan India, sebagian ada yang bertempat tinggal secara permanen di wilayah Indonesia dan melakukan perkawinan campuran antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Nah, karena dalam pernikahan Islam harus satu keyakinan, satu agama, yaitu Islam, maka prosesi perkawinan pada saat itu pihak pribumi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam.
Ada beberapa contoh para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi, di antaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaungadan, dan perkawinan antara Prabu Brawijaya atau raja dari Kerajaan Majapahit dengan Putri Campa yang beragama Islam, dan kemudian berputra Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Yang ketiga yaitu politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam, dan kemenangan kerajaan Islam membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Yang keempat, pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Pesantren menjadi tempat menimba ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Yang kelima, kesenian. Dalam proses penyebaran agama Islam juga butuh hiburan loh. Oleh karena itu, para penyebar Islam mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan para wali songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa, dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan seni gamelan dan wayang hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, dan juga kesenian, yang keenam yaitu tasawuf. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, mereka hidup bersama di tengah-tengah masyarakat dan membuat mereka mudah dalam berdakwah. Dalam dakwahnya, yaitu guna membantu para masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selain strategi perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, tasawuf, ada beberapa hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, agama Islam bersifat terbuka, sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Muslim. Yang kedua, syarat masuk Islam sangatlah mudah. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian belajar lebih dalam tentang Islam. Yang ketiga, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai, tanpa paksaan. Yang keempat, Islam tidak mengenal diskriminasi, tidak mengenal kasta, dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang kelima, biaya dalam proses keagamaannya sangatlah murah, karena perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Yang keenam, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu, akan membantu orang-orang yang tidak mampu dengan zakat tersebut. Selanjutnya yaitu Islam hadir sesuai dengan kultur budaya di Nusantara, seperti contohnya dengan kesenian, karena gamelan dan wayang menjadi tradisi dan budaya Nusantara, itu menjadikan Islam dapat diterima dengan baik dengan cara
menggunakan kesenian. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kita sebagai bangsa Muslim harusnya bangga dong. Islam datang dengan cara yang baik, ramah, damai, dan tanpa paksaan. Bangsa Indonesia, bangsa yang multikultural harus kita jaga, khususnya dengan mempererat ukhuwah bangsa kita. Meski kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. See you next time. Wassalamualaikum.